memperhatikan keketatannya. Jadi dalam arti dia harus cukup melekat erat. Jadi jangan kendor. Kalau cuma kendor doang, asal lilit, asal nempel doang kayak pakai selendang, nggak ada gunanya. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Halo Fidel, halo sahabat Sonora dimanapun berada, mudah-mudahan semua sehat ya. Masih dalam rangka syuting virtual ya, dari kejauhan gitu kan kita. Sehat-sehat kan semuanya ya dok kan? Ini semua online kan? Iya betul. Semuanya online, termasuk juga olahraga jadinya online dok. Tanpa profesional, ada aja tuh yang keseleo. Nggak ada ini ya, nggak ada alasan kan ya? Nggak ada dong. Nggak ada lapangan, nggak bisa keluar rumah, bisa online. Bisa banget online, tinggal dicari aja di YouTube, berbagai video untuk olahraga, semuanya bisa membantu Anda, sahabat Sonora. Karena memang di masa pandemi ini, Anda mau olahraga di rumah aja juga bisa. Tapi yang perlu diperhatikan, pemanasannya harus benar, ya nggak sih dok? Iya, betul sekali. Ada aja tuh yang suka keseleo gitu kan, karena olahraga. Dokter Santi suka keseleo nggak sih? Sebuah pertanyaan. Aduh, kalau dibilang hobi, iya ya. Tampaknya. Hobi, kalau dulu ngisi biodata zaman SD ada ya, hobi kedua keseleo gitu kan. Iya. Ya, jadi jalanan di Jakarta ini kan agak penuh dengan tantangan ya. Berbukit-bukit, berlubang-lubang, berbukit-bukit. Jadi Hattori kali Jadi kalau jalannya nggak rata, kadang ada lubang, kadang nggak sama tinggi. Saya yang model jalannya separuh lari, sering kali tuh keseleo. Jadi ya cukup pantas kalau dibilang hobi, keseleo. Tapi sampai parah gitu nggak sih dok? Separah-parahnya seminggu nggak bisa jalan. Lumayan ya seminggu. Lumayan banget. Iya kan. Mungkin Anda juga sahabat Sonora salah satu yang punya hobi keseleo kayak Doksan ya. Hobi tanda kutip. Hobi itu sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Keseleo nggak bermanfaat dan tidak menyenangkan. Bermanfaat juga sih sebenarnya. Buat apa nih? Pada izin saat... kerja? Oh enggak kan. Pekerja yang rajin. Takut. Jadi pada saat keseleo, saya menyadari bahwa kemampuan bisa berjalan itu kemampuan yang benar-benar sungguh berkat yang luar biasa dari Tuhan, yang harus disyukuri. Ternyata kakak nggak bisa jalan itu menderita banget deh. Percaya deh. Gara-gara keseleo langsung refleksi diri gitu kan, berkaca. Keren. Oke. Buat Anda yang punya hobi keseleo tadi ya kayak Doksan, kita mau cari tahu nih pertolongan pertama untuk orang-orang yang punya hobi keseleo ini, atau siapa tahu ada yang belum pernah tiba-tiba keseleo, harus apa dulu nih Doksan yang pertama kali dilakukan? Nah, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah ada singkatannya RICE, pakai bahasa Indonesia aja ya, RICE, R-nya rest, istirahat. Jadi begitu keseleo jangan dipaksa, langsung berhenti beraktivitas. Jadi kalau misalnya lagi jalan, langsung berhenti jalan gitu ya. Terus panggil ojek atau panggil pertolongan supaya tidak perlu berjalan. Kalaupun terpaksa harus berjalan, benar-benar jalan ke tempat yang sedikit aja gitu, jangan jauh-jauh. Jadi istirahat itu sangat penting. Dan yang kedua itu adalah pemberian es pada tempat yang keseleo. Nah, pemberian es ini sebenarnya kalau dibilang susah nyari es, enggak juga ya. Karena banyak tuh abang-abang pinggir-pinggir jalan yang jual-jual es, atau kita bisa minta ke restoran-restoran kalau misalnya kita keseleonya pas di jalan. Kalau di rumah kan gampang, tinggal melipir ke lemari es, ngambil es gitu. Nah, esnya ini jangan langsung ditempel ke bagian kaki yang keseleo, tapi dimasukkan dulu ke dalam wadah, boleh botol, boleh botol plastik, boleh gelas plastik, atau dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian diberi air sedikit, kemudian dialasi dengan kain yang tipis, kayak sapu tangan, atau kalau handuk yang tipis aja, karena kalau handuknya tebal nanti nggak berasa dinginnya. Kemudian ditempelkan ke area yang terasa nyeri, tempelin kira-kira 20 menit. Nah, ini diulang selama 2 hari pertama keseleo, setiap 3 jam sekali diulang. Kalau setelah 2 hari pertama itu masih terasa sakit, gimana tuh dok? Nah, ini kan belum selesai, baru 2 tahap. Kirain ya udah pakai es aja gitu. Baru 2. Nah,
Yang berikutnya C, kompres. Kompres ini bukan dikompres pakai kompres air panas atau air dingin, bukan, tapi diberi pembalut kain yang kayak gini, elastik perban ya. Ini saya nggak kasih mereknya ya, kayak gini. Ya, yang warnanya coklat begini, kelihatan ya? Kelihatan dok. Yang untuk kalau orang patah tulang itu kan suka dililit pakai kain panjang begini ya. Nah, ini tinggal dililit ke bagian yang kesleo dengan memperhatikan keketatannya. Jadi dalam arti dia harus cukup melekat erat. Jadi jangan kendor. Kalau cuma kendor doang, asal lilit, asal nempel doang kayak pakai selendang, nggak ada gunanya. Jadi dia harus cukup erat memegang bagian yang kesleonya sehingga tidak terjadi pembengkakan, tapi juga tidak boleh terlalu keras. Karena kalau dia terlalu keras, dia akan menekan pembuluh darah yang melalui daerah yang kesleo itu, akibatnya bagian ujungnya, kalau misalnya kesleonya di pergelangan tangan, kalau dilibetnya di bagian pergelangan tangannya ini terlalu kencang misalnya ya, maka bagian ujung-ujung jarinya ini jadi nggak kebagian darah. Akibatnya nanti bisa kesemutan, kalau dibiarin lagi nanti bisa terjadi gangguan aliran darah di bagian ujungnya. Jadi dibalut seketat yang bisa dilakukan dan dicek setelah dibalut, cek 5 menit kemudian gitu, dipegang ujungnya. Jadi kalau misalnya yang kesleo pergelangan kaki habis dibalut, jari-jarinya kakinya dipegang, dingin nggak? Terus dilihat biru nggak, jari-jarinya kebiruan nggak? Kalau dia dingin dan biru itu artinya terlalu ketat, dibuka, diulang, dikendorin lagi. Tapi kalau seandainya jari aja misalnya dibalut begini ya, tapi jarinya masih bisa masuk nih, bisa leluasa masuk gitu. Itu nggak ada gunanya karena banyak banyak saya lihat orang membalut tapi asal balut aja, itu mah diselimutin bukan dibebat gitu ya. Jadi ini dibebat ya. Kemudian yang terakhir adalah yang huruf E ya, elevated, yaitu diangkat. Jadi pada saat 2 hari pertama itu, terutama pada malam hari, kaki atau tangan yang terkena gangguan kesleo itu diangkat lebih tinggi dari jantung. Jadi mungkin diganjil, kalau kita tiduran mungkin diganjil pakai 1 bantal atau 2 bantal, mungkin kira-kira setengah jam sampai 1 jam gitu, supaya dengan adanya ganjelan yang lebih tinggi, secara gravitasi cairan-cairan yang bisa menyebabkan pembengkakan itu mengalir ke bawah, terbantu dengan adanya hukum gravitasi gitu. Oke, berarti RICE, rest, ice, compress, dan juga elevated. Oke, baiklah. Ternyata banyak catatannya ya. Kirain kesleo simple aja gitu. Tapi itu tadi, sahabat Sonora, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertolongan pertama, kalau Anda hobi kesleo kayak Dokter Santi, jangan jadikan hobi lagi, silakan dikurangi. Hobi jadi kebiasaan jadi nggak sama sekali gitu ya. Jangan sering-sering kesleo ya. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Terima kasih juga buat Anda yang sudah nonton video ini. Masih banyak video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM. Dan buat Anda yang mau mendengarkan versi podcast, ada di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Dah!